Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya teman-teman. Oke, pada video kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan bibit dongkelan dan bibit durian polybag. Bahwasanya memang kedua bibit ini memiliki perbedaan dan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Begitu teman-teman. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan perbedaannya, kelebihan dan kekurangan masing-masing bibit dongkelan dan bibit polybag. Nah, di samping ini saya melihatkan kepada teman-teman semua bibit durian dongkelan. Saya akan menjelaskan kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama, bibit durian dongkelan ini memiliki batang yang lebih besar, jauh lebih besar dibanding bibit polybag. Begitu teman-teman. Bisa dilihat batangnya sudah segini teman-teman. Dan untuk kelebihan yang kedua, cabang ini sudah lebih terbentuk dan sama sudah lebih besar juga daripada bibit durian polybag. Bisa dilihat ya teman-teman, cabangnya sudah lebih terbentuk, ukuran ketinggian lebih tinggi dan lebih besar lah pastinya ya. Dan mengapa bibit dongkelan ini dikatakan lebih cepat berbuah? Karena bibit dongkelan ini dulunya itu sama seperti bibit durian polybag, tetapi sudah dibesarkan di lahan sawah. Begitu teman-teman. Jadi sampai di dongkel ini sudah berumur 1,5 tahun sampai 2 tahun. Rata-rata 2 tahun lah. Jadi setelah ditanam, setelah pasca tanam itu sampai berbuah itu memerlukan waktu 2 tahun teman-teman kalau bibit durian dongkelan. Karena kan idealnya pohon durian berbuah itu umur 3 tahun 4 tahun ya teman-teman. Begitu. Dan kelebihan yang selanjutnya teman-teman, bibit durian dongkelan ini ditanam itu kelihatan lebih gagah. Begitu teman-teman. Kelihatan lebih besar. Jadi kalau teman-teman itu menanam itu rasanya puas kalau menurut saya ya. Ini versi saya sendiri. Kelihatan sudah besar, kemudian itu ditanam kelihatan lebih gagah. Seperti itu teman-teman. Dan kemudian saya akan menjelaskan mengenai kekurangan bibit durian dongkelan ini teman-teman ya. Untuk kekurangannya itu yang pertama itu harganya lebih mahal teman-teman. Jauh lebih mahal dibandingkan bibit durian polybag. Dan yang kedua, bibit durian dongkelan ini lebih lama untuk beradaptasi dengan lahan baru teman-teman. Jadi teman-teman juga harus pandai-pandai memilih bibit durian dongkelan. Yang pasti teman-teman harus memilih bibit durian yang pertama berkualitas ya. Dan untuk yang kedua, itu teman-teman harus memilih bibit durian dongkelan yang sudah lolos karantina. Jadi saya menjelaskan kekurangan bibit durian dongkelan lebih sulit untuk beradaptasi itu kenapa? Karena kebanyakan bibit durian ini ditanam belum lolos karantina teman-teman. Jadi rentan, sangat rentan sekali. Kemudian untuk kekurangan yang berikutnya, bibit durian dongkelan ini memiliki media yang besar dan berat. Apabila teman-teman memiliki lahan yang jauh, yang aksesnya sulit dijangkau menggunakan motor, gerobak ataupun mobil, ya intinya sulitlah jangkauannya teman-teman. Itu akan sangat mempengaruhi. Kenapa saya bilang begitu? Karena bibit durian dongkelan ini berat teman-teman. Beratnya itu sekitar 50 kiloan. Jadi kalau teman-teman membawa bibit dari misalnya pinggir jalan ke lokasi lahan teman-teman yang jauh itu kalau tidak berhati-hati itu potnya itu bisa rusak teman-teman, bisa rusak, bisa goyah. Jadi akar pasti akan rusak juga. Dan kebanyakan kalau tenaga yang belum paham untuk membawa bibit dongkelan ini, pasti mindsetnya yang pertama itu bibit harus sampai dulu di tempat penanaman. Untuk keselamatan bibit, untuk keselamatan
cabangnya atau mungkin batangnya lecet atau bagaimana, itu tidak terlalu dipikirkan teman-teman. Jadi intinya harus sampai begitu. Entah itu cara membawanya bagaimana, itu kan sangat bahaya sekali. Kalau sampai potnya ini rusak, kemudian akarnya goyah, itu keberhasilannya untuk menanam dongkelan itu sangat-sangat minim teman-teman. Menurut versi saya. Untuk bibit dongkelan memiliki kelebihan: yang pertama, batang lebih besar; yang kedua, cabang lebih terbentuk dan lebih besar juga; kemudian ditanam lebih gagah; dan yang keempat, lebih cepat berbuah. Kalau untuk cepat berbuahnya ini kembali lagi ke perawatan teman-teman. Jadi kalau perawatan maksimal juga pasti akan lebih cepat berbuah. Sebaliknya kalau perawatannya teman-teman itu tidak maksimal, pasti lama juga akan berbuah. Cukup jelas mungkin, dan saya akan menjelaskan lagi untuk bibit durian polybag. Untuk bibit durian polybag teman-teman, saya sama akan menjelaskan mengenai kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihannya itu yang pertama, harganya lebih murah dibandingkan bibit dongkelan. Kemudian yang kedua, lebih efisien untuk ditanam di lahan yang aksesnya sulit teman-teman. Kan ya namanya lahan, dan teman-teman tidak semua memiliki lahan yang strategis di pinggir jalan, kan tidak ya teman-teman. Jadi ini sangat efisien untuk lahan-lahan yang jauh aksesnya. Kenapa? Karena ini ringan dan ini aman teman-teman. Kalau diangkat seperti ini aman. Tidak seperti bibit dongkelan. Begitu ya. Kemudian kelebihan yang berikutnya, bibit durian polybag lebih mudah untuk beradaptasi. Kenapa? Karena akar di dalam polybag ini sudah banyak sekali teman-teman, sudah banyak sekali. Jadi kalau bibit polybag ini ditanam, itu rasanya kalau orang itu lega. Kenapa? Karena tempatnya itu lebih luas, kemudian pertumbuhan akarnya itu jauh lebih mudah. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya ini sangat-sangat cocok untuk teman-teman yang ingin berkebun dalam skala banyak. Kenapa? Karena yaitu harganya lebih murah. Karena dalam mendapatkan satu bibit dongkelan dengan harga 400 ribuan, kalau dibelikan bibit durian yang polybag seperti ini lebih banyak teman-teman. Karena bibit durian polybag ini harganya 85.000 ya teman-teman. Bisa teman-teman hitung sendiri, satu bibit durian polybag, satu bibit durian dongkelan bisa mendapatkan berapa bibit durian polybag. Seperti itu teman-teman. Oke, kemudian saya akan menjelaskan kekurangannya, karena kedua bibit memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kekurangan untuk bibit durian polybag ini, yang pertama, batangnya lebih kecil. Kemudian cabangnya masih standar, masih kecil. Kalau terbentuknya ini masih bisa dibentuk ya teman-teman, masih bisa dibentuk. Cabangnya masih kecil, masih standar, batangnya juga masih kecil, seperti itu. Dan kekurangan yang berikutnya, ini lebih lama berbuah dibandingkan dengan bibit durian polybag. Seperti itu teman-teman. Ada satu kekurangan lagi, ini menurut saya ya teman-teman, ini pendapat dari saya. Kalau menanam bibit durian polybag itu rasanya seperti kurang gagah, kurang marem lah kalau istilah Jawanya itu ya teman-teman, kurang puas seperti itu. Oke, itu saja teman-teman. Dan untuk pemilihan bibit durian dongkelan maupun polybag itu semua tergantung ke teman-teman, kembali ke teman-teman. Teman-teman harus bisa, yang pertama, menyesuaikan budgetnya. Yang kedua, melihat kondisi lahan, itu mudah aksesnya atau sulit, itu harus diperhitungkan.
Kemudian teman-teman juga harus bisa bisa membaca diri sendiri ya. Kalau teman-teman memiliki kesabaran dan ketelatenan yang bagus, mungkin bisa untuk menanam bibit durian polybag seperti ini karena waktu berbuahnya lebih lama. Dan apabila teman-teman memiliki kesabaran dan ketelatenannya itu kurang, teman-teman bisa memilih bibit durian dongkelan seperti itu. Jadi semua tergantung dan kembali ke teman-teman semua. Bibit durian dongkelan, bibit durian polybag memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya ingatkan sekali lagi, kedua bibit itu memiliki sama-sama memiliki tingkat kualitasnya, tingkat kebagusannya sendiri-sendiri. Pada dasarnya semua bibit itu bagus, tetapi ya itu ada kekurangan, ada kelebihan, ada plus minusnya. Semua kembali ke teman-teman. Ingin menanam bibit yang mana? Sesuaikan teman-teman, sesuaikan dengan keinginan, budget, dan melihat kondisi lahan. Oke, mungkin cukup sekian saja penjelasan dari saya. Ini penjelasan menurut versi saya. Mungkin dari teman-teman memiliki versi-versi tersendiri ya. Tapi tidak apa-apa. Mungkin cukup sekian saja video kali ini. Jangan lupa di share, komen, dan di subscribe. Cukup sekian, nantikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.